Selamat siang. Ini pertemuan ketiga. Seperti biasa, saya ingatkan daftar hadir. Jangan lupa. Sudah daftar hadir. PPT-nya ada 2 ya, saya buat di situ. Ada yang bagian 1 dengan bagian 2. Jadi nanti di-download semuanya. Ini udah keluar ya? Sudah, Ibu. Oke, kemarin bentuk standar. Banyak yang masih bingung kayaknya ya. Saya belum cek tugasnya. Ada yang bertanya, yang koreksi yang kemarin udah saya koreksi ya, yang kalau tandanya harusnya bentuk standar itu maksimum. Jadi kalau minimum itu non standar. Ada yang terbalik. Terus kalau udah tandanya lebih kecil sama dengan, kalau biasa misalnya X2 tambah X3 lebih kecil sama dengan 5, ya itu udah standar, nggak usah lagi distandarkan. Kalau X3 kecil sama dengan 5, baru distandarkan ya, karena itu lower bound. Kalau X1 lebih besar sama dengan 0, itu kendala non negatif, jadi nggak perlu lagi diubah ke bentuk standar. Gitu ya. Ada yang perlu diulangkah? Yang Enggak, tentang Bu. Enggak, standar? Bu. Oke, kita lanjut ya. Pertemuan kelima kita kuis. Jadi ini kalau materi yang hari ini semuanya tentang permodelan sih. Ada semua di buku teks itu. Jadi kita akan bahas tentang permodelan dan model, asumsi pada mixed integer programming, proses memodelkan, persoalan pemilihan proyek, persoalan perencanaan produksi, sama transportasi. Modelnya udah diberikan sebenarnya ini. Jadi kalau ada kasus, kita tinggal pakai model itu. Ini modeling dengan model, asumsi pada mixed integer programming. Jadi kita recall kembali model mixed integer programming. Ini yang kemarin di pertemuan pertama harusnya CJXJ tambah DKYK. Jadi ada bagian yang integer, ada yang bagian non-integer. Makanya dia disebut dengan mixed integer programming. Sigma AIJXJ, sigma GIKYK kecil sama dengan BI. BI itu parameter atau nilai sisi kanan kendala. XJ dengan YK itu variabel keputusan. CJ dan DK itu namanya parameter fungsi tujuan. AIJ GIK parameter di kendala. Ya, ada asumsi yang kita pakai yaitu asumsi divisibility assumption, asumsi pembagian. Jadi dia untuk setiap variabel yang kontinu, ini kontinu namanya. XJ besar sama dengan 0. Kemudian ada integrality assumption untuk setiap variabel yang integer. Ini variabel integer 0, 1, 2. Jadi nggak mungkin akan koma-koma atau desimal. Kemudian ada asumsi kepastian atau konstanta untuk setiap input parameter yang tadi angka parameter CJ, CJ dengan DK itu ada di fungsi tujuan. AIJ GIK itu ada di kendala. Dan BI itu ada di right hand side ya, sisi kanan kendala. Proportionality assumption untuk setiap term, setiap suku di kendala dan di fungsi tujuan. Ini CJ, XJ, jadi proporsional dia. DKYK, jadi ada parameter, ada variabel. Kemudian asumsi penjumlahan dan pemisahan. Ini ya, sigma penjumlahan CJXJ, sigma DKYK, sigma IJXJ, sigma GIKYK. Kemudian asumsi fungsi tujuannya tunggal, minimum atau maksimum. Kita nggak bicara tentang goal programming yang fungsi tujuannya lebih dari 1, tapi 1 aja. Kalau tidak max berarti dia min. Kemudian simultaneous or conjunction assumption untuk setiap sistem dari semua kendala, persamaan atau pertidaksamaan kendala. Ini anatomi asumsi pada MIP. Jadi ada divisibility assumption, yang variabelnya kontinu, sama konstanta assumption itu kalau dikombinasikan dia namanya proportionality assumption. Kalau yang integral dengan konstanta tadi digabungkan namanya juga proportional assumption. Jadi yang continue dengan continue, integral dengan integral. Kalau dua-duanya digabungkan, nanti ada namanya asumsi penjumlahan untuk fungsi tujuan, dan juga ada asumsi penjumlahan untuk kendala. Kalau fungsi tujuan berarti nanti asumsi additivity untuk fungsi tujuan, dia akan larinya ke fungsi tujuan, baik max ataupun min.
Kalau konstanta, kalau right hand side, nilai sisi kanan kendala semuanya pasti konstanta. Nanti kalau dia digabungkan dengan kendala, berarti ada ini. Ada yang simultan, oke, terus dinyatakan dalam bentuk persamaan atau pertidaksamaan kendala. Kalau keduanya digabung, ada fungsi tujuan dengan ada kendala, digabung jadilah MIP. Jadi intinya MIP itu variabel keputusannya bernilai integer atau continue, atau ada orang menyebutnya real. Proses memodelkan, ada 3 fase pada operasi riset atau riset operasi. Yang pertama, pembentukan model. Jadi seperti biasa, optimasi kita bentuk model, cari solusi. Kalau solusinya udah cari, kita harus cari validasi. Validasinya kita interpretasi kembali ke situasi awalnya. Cocok nggak untuk jadikan solusi keputusan? Ini jadi real world, persoalan nyata, ya kan? Kita modelkan construction, model construction. Jadi dalam bentuk model matematika atau kenyataan matematika, kita cari solusinya, jadi namanya model conclusion atau solusi optimal, kemudian divalidasi dan interpretasi. Jadilah kesimpulan yang bisa dipakai dalam kasus nyata. Aplikasi integer programming ini banyak sekali yang bisa dipakai, pemilihan project, perencanaan produksi, penjadwalan tenaga kerja atau staff, transportasi dan distribusi dengan biaya yang tetap, network flow multi commodity, kemudian jaringan optimisasi dengan kendala sampingan, kemudian supply chain planning. Ini kalau diartikan itu perencanaan penawaran, rantai penawaran. Jadi lucu, enaknya supply chain karena diartikan satu-satu, supply penawaran, chain rantai, planning perencanaan. Ini pertama, pemilihan project dulu, atau yang disebut biasanya knapsack problem atau persoalan ransel. Bentuk paling sederhana dari integer programming itu namanya knapsack problem. Ada yang menyebutnya 001 knapsack problem karena nanti kendalanya hanya mengandung variabel 0 atau 1. Jadi dia seperti backpack ya, tas ransel gitu. Tas ransel mau dimasukin barang, kan ada limitnya, nggak bisa semua barang kita masukin dalam satu tas ransel kita. Jadi dia punya ini batas berat yang dispesifikasi. Perasaan kalau kita mau masukin barang, kalau bisa masukin sebanyak mungkin, ya kan? Nah, sama kayak di knapsack ini juga memasukkan sebanyak mungkin. Ini memaksimumkan total value dari item-item yang kita pilih. Ada 2 cara. Yang pertama, kita harus tahu input parameternya dulu. Setiap soal apapun, optimasi kalau mau dimodelkan ya harus tahu input parameternya. Apa yang menjadi parameter, apa yang jadi variabel. Jadi harus tahu mana parameter, mana variabel. Oke, parameter saya tadi salah ya ke Oke. Parameter itu yang sudah ada nilainya. Misalnya jumlah item itu N. Kemudian berat tiap item. Berat tiap item, berat masing-masing item. Item itu jenis ya. Jenis produk itu dinyatakan AJ boleh. Kemudian nilai dari tiap item CJ, kemudian batas berat atau batas bobotnya B. Nah, variabel keputusannya apa? Menentukan atau tidak item itu dipilih. Jadi kalau dia dipilih biasanya nilainya 1. Kalau tidak berarti 0. Kendalanya apa? Total berat yang dipilih itu tidak boleh melebihi batas bobot, batas beratnya tas. State variable non, terserah variabel apa yang mau dipakai nanti. Fungsi tujuannya memaksimumkan total nilai barang yang dipilih. Ini kalau mau pakai knapsack. Banyak sih yang udah pakai aplikasi knapsack problem. Oke, sekarang project capital budgeting problem. Kalau capital budgeting problem itu biasanya ini dalam perencanaan multiple time period. Jadi ada periode waktu bisa quarter, semi-annually, semi-tahunan atau tahunan. Dalam perencanaan produksi misalnya, terus dalam perencanaan budget, nah itu biasa dalam periode
dalam bentuk periodik ya, periode. Nah ini maximize, ini bentuk biasa ya, bentuk si integer programming, sigma CJJ dengan kendala ini, sigma AIJYJBI, ATJYJBT, nilai dengan nilai YJ 0 atau 1. 0 biasanya dipilih, tidak dipilih, atau tidak optimal. 1 dipilih. 0 atau 1, bukan antara 0 dan 1, bukan ya. Oke. Nah, kita kan punya model, ini model umum namanya. Mau kita jadiin bahan tugas akhir misalnya. Ada kasus, jadi kita harus tahu dong mana yang nilai jadi CJ, mana yang jadi ATJ, mana yang jadi BT, baru bisa dimodelkan. Oke. Production planning problem, perencanaan produksi. Yang pertama, uncapacitated load sizing. Kalau dia tidak berkapasitas. Saya langsung ke sini. Nih. Load sizing problem dalam perencanaan produksi tujuannya untuk menemukan optimal load size. Load size itu apa? Kuantitas atau produksi yang optimal setiap periode waktu. Sehingga total cost biaya dapat diminimumkan. Sudah biaya total cost bisa juga inventory. Kalau ada yang ngambil inventory seperti tadi. Biaya produksi maunya minimum, terus biaya penyimpanan inventory itu seminimum mungkin juga. Sekarang kalau uncapacitated, ini problem formulasi persoalannya, yang pertama kita asumsikan bahwa biaya produksi itu proporsional dengan jumlah barang yang diproduksi. Proporsional katanya semakin banyak barang yang diproduksi, ya biayanya semakin banyak, gitu ya, proporsional. Terus carrying cost, biaya pengangkutan atau pengiriman itu proporsional biasanya dengan ending akhir dari level inventory. Carrying cost ini kalau di inventory kita bisa nyebutnya namanya holding cost. Itu sama, dia bagian dari holding cost. Di tiap akhir periode dilihat berapa banyak stok barang yang tersedia, dan itu akan mempengaruhi carrying cost. Semakin banyak barang yang tersisa, berarti biaya holding cost-nya semakin besar, gitu. Dan begitu juga sebaliknya. Nih, kalau mau pakai uncapacitated load sizing, jadi harus ada input parameter, harus tahu ada berapa banyak periodenya, permintaan di setiap periode, setup cost di tiap periode, unit production cost, unit holding cost. Terus variabel keputusannya kita akan menentukan diproduksi atau tidak sih di tiap periode. Pas tadi pagi ada belajar ini, yang model deterministic periodic review, ya si inventory. Kalau kasusnya dikit, kerjaan yang manual tadi. Kalau banyak, terpaksa harus pakai model. Constraint. Constraint-nya itu, kendalanya itu apa? Harus memenuhi permintaan di setiap periode. Variabelnya, ini. Level persediaan di setiap akhir periode, lambangnya ST. Diasumsikan berarti pertama kali, nggak ada stok kita ya, benar-benar kosong pertama kali level inventory-nya. Tujuannya meminimumkan pasti total produksi dan biaya inventory. Ini bab ini kita hari ini pengenalan semua model IP, model integer programming, kalau mau dipakai untuk kasus-kasus. Nah, ini modelnya. Ini udah dipakai modelnya, sudah teruji. Jadi kalau kamu punya data, silakan masukkan di sini. T itu kan periode, nanti udah 5 periode berarti sampai C5 lah di sini. Jadi udah S-nya kan? S tadi apa ya? Inventory level. Level persediaan di akhir tiap periode. Jadi nanti cek tiap 1 tahun itu ada 2 periode misalnya. 6 bulan sekali berarti S1 dan S2. Dicek nanti di sini S berapa. Ini modelnya. Ada lagi catatan katanya kalau back order diizinkan. Ini pakai. Oke, ini modelnya. Kelihatan masih ya ribet lah karena kita nggak pakai data di sini. Ini masih bentuk model.
Kalau mau cari serupa kasus ya ini boleh. Karena tahap kalian kan implementasi, tahap skripsi S1 masih implementasi metode, implementasi model. Oke aja boleh dipakai kalau punya data terbaru. Tadi yang uncapacitated, sekarang kalau yang capacitated, kalau dia berkapasitas, ada bedanya. Ini modelnya nih. Bedanya di mana? Nah, sorry. Ini ya, ini digantinya. Yang tadi, ini ada cerita Big M. Kalau yang pernah ngambil program linear, saya pernah cerita Big M. Ada metode Big M. M itu bilangan yang sangat besar. Yang ini di uncapacitated. Tadi, yang ini di capacitated. Ganti aja yang ini cuma. Nah, X kecil sama U, yang lainnya sama. Yang U-nya nanti diganti M. Nah, ini. M-nya diganti U, salah. Ini rumusnya sama. Cuma bedanya di sini aja. Antara si capacitated dengan uncapacitated. Ini yang model yang pertama. Oke, saya stop share dulu. Itu yang PPT yang kedua. Nanti ke contoh kasusnya baru lebih paham sih. Sudah keluar lagi yang baru? Sudah, Bu. Nah, ini sekarang selain yang tadi bisa juga dipakai penjadwalan tenaga kerja. Paling banyak sih yang masih ini. Penjadwalan tenaga kerja. Persoalan distribusi dengan transportasi dengan biaya tetap, multi commodity, network flow, network optimization tadi sama supply chain planning problem. Nih, penjadwalan tenaga kerja atau staff. Jadwalin kerja suster di rumah sakit. Jadwalin buruh pabrik, ya kan? Pabrik banyak kan biasanya pakai sip-sipan, kerja yang sip-sipan lah. Penjadwalan satpam itu bisa dipakai juga. Jadi kalau input parameter, kalau mau pakai scheduling, kita penjadwalan kita harus tahu berapa banyak shift-nya. Nih, berapa banyak shift-nya. Sehari itu ada berapa shift. Namanya jadwal biasanya harian kan. Terus berapa banyak time windows. Time windows ini apa? Interval waktunya. Ini namanya interval waktu. Kalau bahasa Indonesianya. Interval waktu, setahu saya ya kalau di rumah sakit, dia tuh kan 24 jam. Di rumah sakit tertentu ada yang pernah saya amatin, dia shift-nya nggak sama. Bayangan saya dulu 24 jam itu kan katanya susternya ada 3 shift perawatnya. Saya kira 24 bagi 3 itu 8 jam masing-masing orang. Ternyata enggak. Ada yang shift malam itu lebih panjang dia jamnya ketimbang shift siang. Jadi itulah namanya time windows. Misal ya, dulu ini ya, di rumah sakit YK Madira itu di Palembang, setahu saya dia ada shift perawat ya. Saya kira 20, kan dia katanya ada 3 shift sehari. Ternyata bukan 24 jam dibagi 3, tidak. Interval waktunya berbeda. Interval waktunya berbeda, berarti dia, kira kita kan 8 jam. Harusnya 7 itu kalau ditambah 8 harusnya pukul 15 ya. Ternyata dia ada yang stopnya di pukul 14. Ini ya. Terus dari 14, nah yang shift malam ini dia lebih panjang. Sampai 7 pagi. Jadi ini 7 jam. Ini 7 jam. Yang ini 10 jam. 10 jam. Saya pernah nanya dulu itu, kenapa begitu ya? Mungkin ya benar, logikanya kalau logika realnya nggak mungkin pulangnya subuh-subuh gitu ya, perawatnya. Jadi mungkin tunggu langit terang kayak gitu pikiran saya, jadi jam 7 dia. Kalau nggak kan jam 5 subuh dia harus pulang juga kalau misalnya mau pembagian waktunya. Dia gini, di pabrik juga seperti itu katanya, karena ada data mahasiswa yang ngambil, ternyata nggak samanya. Inilah namanya time windows ya. Ini interval waktu. Ini saya sedikit ilustrasi apa sih yang dimaksud dengan time windows. Number of shift berarti jumlah shift-nya 3.
Seperti itu. Jumlah pekerja ya juga beda-beda biasanya ya. Shift malam, shift pagi, shift siang itu biasanya beda. Karyawan di restoran juga bisa beda kan jumlah shiftnya. Salon-salon yang kayak Christopher, ya kan itu beda-beda jumlah shiftnya. Jadi katanya butuh DT, number of worker, jumlah pekerja yang dibutuhkan per time windows. Jadi karena time windows-nya ada 3, artinya jumlah pekerjanya beda-beda di tiap time windows. Sama rata-rata gaji, wage rate. Ini kadang ada yang sama, kadang ada yang beda. Terus variabel keputusannya ngapain? Menentukan berapa jumlah pekerja yang dibutuhkan setiap shift. Kan maunya begitu. Kendalanya permintaan di tiap time window harus dipenuhi ya. Memangnya shift 1 mau berapa orang, shift kedua harus penuhi semua. Fungsi tujuan meminimumkan total gaji, pasti. Kalau bisa total gaji seminimum mungkin. Restoran biasanya ya, jam pagi itu dia sedikit. Kalau sudah shift siang dia mulai banyak sama shift malam. Kalau dulu sebelum pandemi gitu kan, pelayannya lebih banyak, biasanya gitu. Nah, ini contoh. Ini kan buku teks English ya. Ini banyak banget time windows-nya. Sampai ada berapa jadi time windows-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 time windows. Shift-nya ada berapa? Jumlah shift-nya 1, 2, 3, 4. Ya, jadi ini N. Ini contoh kasus nih. Number of shift, berarti N-nya 4, T-nya ada 8. Ini N-nya ada 4 ya, 1 sampai 4, T-nya ada 8. Apakah cek dulu, oh ini interval waktunya semuanya sama. Oke, interval waktunya sama. Terus katanya gajinya per 9 hour shift, per 9 jam berarti. Kalau shift 1, 135, shift 240 gitu ya. Ini gajinya, ini jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Dari jam 6 ke 9 butuh ini, 9 ke 12 butuh ini. Ini data yang sekarang. Sekarang tujuannya apa? Kita modelkan. Kalau AIJ sama dengan 1, artinya shift J mengcover time windows T. Ini biasa dipakai di bab 2 deskripsi. Ini yang biasa suka ditanya oleh pembahas dan bla 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 lah semua orang di tim penguji. Belajar cara baca variabel ya. AJT. Berarti shift J mengcover time window T. Jadi kalau saya balik A12 sama dengan 1 artinya apa? Shift berapa? Sesuai dengan ini, jadi shift apa? Yuk, AJT sama dengan 1. Shift J mengcover time window T. Jadi kalau A21 artinya shift berapa? Shift 1. Oke. Aduh. Mengcover time window 2. Gitu ya. Jadi orang yang ada pekerjaan di shift 1, dia akan mengcover time windows yang kedua, interval waktu yang kedua. Gitu. Nanti terus A23, A33 gitu ya. AJT kalau 0 berarti tidak mengcover. Ini modelnya. Simple modelnya. Ini model simple itu model IP kan? Atau MIP yang kita pakai inilah. Minimum tandanya besar sama dengan. Kenapa sih harus tanda kendalanya besar sama dengan? Saya pernah ngajar di Prolim kalau nggak pas saya. Minimum tanda kendalanya lebih besar sama dengan. Ada yang ingat? Kalau maksimum biasanya kecil sama dengan. Kenapa ya? Kalau minimum, kalau tandanya saya jadiin kecil sama dengan, hasilnya akan jadi 0. Kan kalau minimum. Kalau minimum. Sudah minta minimum. Kendalanya kecil pula. Hasilnya akan 0. Atau solusinya akan 0. Kalau maksimum, kita mau mencari nilai yang besar. Kendalanya dibatasi besar sekali lagi. Jadi hasilnya akan tak hingga. Makanya minimum lumrahnya kendalanya besar sama dengan. Supaya ada solusinya. Kalau dia kecil, solusinya akan 0. Kalau maksimum, lumrahnya lebih kecil sama dengan. Supaya juga ada solusinya. Kalau dia besar, hasilnya akan tak hingga.
Ini cara penulisan kendala integer, jadi besar sama dengan 0 and integer. Kalau tidak buat and integer, artinya nanti solusinya ini akan bernilai continue, real, bukan bulat. Harus ada and integer. Paham ya? Dari model ini, saya tanya lagi sekali lagi, yang mana parameter? Dari huruf-huruf variabel-variabel ini, yang mana parameter? WJ parameter atau variabel? Variabel. WJ. WJ itu parameter. Kalau ada angka, nanti nilainya berupa angka itu namanya parameter. Oke. YJ itu namanya variabel. Tepatnya, YJ itu yang mau kita cari, kan? Lihatnya dari sini nih. Nih. Jadi YJ itu namanya variabel keputusan. Oke. Biasanya yang dibuat lebih besar sama dengan 0 dan integer itu variabel. Terus AJT ini parameter. DT juga parameter. Oke. Jangan salah parameter dengan variabel. Nah, yang tadi jadwal pekerja tadi dibentuk dalam bentuk matriks. Nih matriksnya. Tadi shift kan ini kan? Shift 1, shift 2, shift 3, shift 4. Bener kan? Jadi kolomnya itu shift ya kan? Ingat matriks biasanya kita ngomongnya selalu baris kali kolom ya. Jadi definisikan barisnya dulu. Baris itu time windows. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 time windows dengan 1, 2, 3, 4. Dengan 4 shift. Terus angka 1, 0 itu dari mana? Saya back lagi ke sini ya. Nih. Kalau dia dibutuhkan berarti ini 1. Kalau udah ini 0. Ini 0, ini 1. Ini 1, 0, 0, 0. Oke. 1, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0. Yang silang berarti 1. Artinya dia butuh tenaga kerja gitu loh. Nah. Oke. Angka 1, 0 itu ketika dimodelkan ya seperti ini. Dalam bentuk matriks. Paham ini udah ya? Terus dari bentuk matriks, baru nanti dimodelkan. Ini scheduling. Nah, inilah AJT. Jadi yang di sini, ini namanya A11, ya kan? Ini A12, ini A13, ini A14. Tadi kan udah definisi JT tadi apa? AJT masih ingat? Nih. Shift J mengcover time window T. Jadi kalau A14 berarti shift 1 mengcover time window 4. Ini ada nilainya. Nanti buat modelnya gimana? Ini kan model. Ya kan? Nanti weight-nya dikasih tahu. Bentar ya, saya ada belakangnya. Kita buat modelnya dari contoh itu ya. Nah, ini tadi kan katanya fungsi tujuannya min sigma J WJ YJ. Jadi nanti dibuatnya sama dengan min sigma J-nya apa? J ini menyatakan apa? J itu shift. Shift-nya ada berapa? 4 kan? Berarti dari J-nya 1 sampai 4. WJ, YJ. Jadi kalau saya uraikan jadi W1, Y1, W2, Y2, W3, Y3, W4, Y4. Paham ya? Sama dengan minimum. Ini baru cerita fungsi tujuan nih. W1-nya tadi, saya bolak-balik sorry ya. Nah ini. Sorry, wage itu ini ya, bukan worker. Inilah nilai W1, ini nilai W2, ini nilai W3, ini nilai W4. Oke, 135, 140. Jadi buat sini 135 Y1, enggak tahu Y1, Y2-nya yang kita enggak tahu. Nah, gitu ya.
135, 140. Nah, seperti itu ya. Fungsi tujuan, paham? Cara buatnya? Oke, tujuan pertemuan hari ini cara memodelkan. Itu baru fungsi tujuan. Terus dengan kendala apa? Subjek to-nya ini. Sigma AJT YJ lebih besar sama dengan DT. Yang ini sudah paham fungsi tujuannya? Sudah, Bu. Benar nggak? AJT YJ. Oke. J-nya bergeraknya sama, shift-nya ada 4, jadi J-nya gerak 1 sampai 4. T-nya apa? T-nya time windows dari 1 sampai 8. Gitu. Jadi, nulisnya apa? A11Y1 tambah A12Y2. Itu ya. Sorry. A11. J-nya gerak ya. Kalau untuk T-nya 1 sekarang. Berarti saya tukar ya, sorry. AJT. Untuk T-nya 1 dulu kan, berarti geraknya. Untuk T-nya 1, berarti J-nya gerak dulu. Berarti A11Y1. J-nya gerak lagi. A21Y2, gitu kan ya? A31Y3, bener kah? J-nya terus yang gerak ya. A41Y4. Ada nggak A51? Ada A51? Ada Y5? Nggak ada ya, Y-nya cuma geraknya dari 1 sampai 4. Lebih besar sama dengan D1. Terus nanti, saya salin di whiteboard aja lah ya. Ini ya, tadi fungsi tujuannya saya ulang. Berarti J-nya 1 sampai 4. Bukan AJ. WJ, YJ. Ya kan? W1, Y1. Pokoknya J-nya 4. Berarti nggak pernah akan ada Y5. Jalan minnya. Y2. 190Y3. Terus 88Y4. Ini fungsi tujuan. Subject to. Tadi sigma J sama dengan 1 sampai 4. AJT YJ besar sama dengan DT. Nah, terus D itu demand berarti ya. Jumlah D yang dibutuhkan. T-nya 1, 2, sampai 8. Jadi gimana buat kendala yang pertama? Untuk T-nya 1 dulu bacanya. Bacanya untuk T1 dulu. Oke, bacanya T1 dulu. Artinya nanti J-nya yang bergerak. A11Y1. Benar kan ya? J-nya gerak sudah 1 jadi 2. Tapi T-nya mantep. J-nya gerak lagi ke 3. 31Y3. 41Y4. Paham? Besar sama dengan D1. Oke. Masukin A11 di tabel tadi. Di tabel. Di matriks tadi. 1.
Nah, seperti ini ya. Rapi, oke. Jadi, saya kasih A11 yang mana? A21, A31, A41. Ini. Paham? Paham, Bu. Jadi yang ditulis A11 isinya 1 ya. Berarti 1 kali Y1, A21 itu 0, A31 itu 0, A41 itu 1. Nah, demand-nya berapa tadi? Ada yang lagi buka PPT-nya kah? Bentar ya. 55, 46, 59. Masih di whiteboard nggak saya nih? Atau udah berubah? Masih, Bu. Nah, lebih Masih, Bu, masih, Bu. Nah, 55. Ini kendala yang pertama. Baru kendala pertama ya. Baru T-nya 1. Masih sampai T-nya 8. Ini sebenarnya nggak boleh dikodein 1 di sini. Saya buat aja lah. Nah, gini. Terus apa lagi? Untuk T-nya 2 ya. Berarti A. 1, 2. Kita salah baca nggak ya? Saya salah baca. Kenapa didiemin? A11 yang mana A11? Yang ini A11. A21 tuh yang ini ya. Iya, Bu, A21 itu. AJT. Yang shift itu apa? Time Windows 8 benar. Bentar ya, kita balik dulu. Bentar. Ada yang salah nggak? AJT YJ. Shift ke J mengcover time Windows T. Benar. T-nya bergerak dari 1 sampai T besar. Ini udah PPT saya. Sudah, Bu. Kan T-nya nanti 8. Tapi bacanya kenapa salah ya? Satu satu dua satu. Nanti 12, 13, 14. Karena 15 nggak ada. Oke, berarti benar bacanya tadi. Sudah kembali ke whiteboard-nya? Sudah, Bu. Oke, jadi ini tadi kan ada demand ya. Saya buat dulu demand-nya. Karena T-nya 8. Benar, karena T-nya 8. Jadi di sini ada demand-nya nih. Demand-nya tadi 55. Sorry, 46. 59. 23. 60. 38. 20, 30. Benar, bacanya gini, dari kiri kanan. Kan nanti sampai D8 ya. DT. DT, berarti D1 sampai D8. Benar, bacanya dari kiri ke kanan artinya. Nanti kendalanya ada 8. Oke. Yang kedua berarti langsung bisa nggak? Bisa kalau boleh langsung aja. Ini nggak usah dibuat lagi bentuknya. Apa? 1 ya? Berarti Y1 ya? Besar sama dengan 46. Kendala yang ketiga, Y1 dengan Y2. Y1 tambah Y2 besar sama dengan 59. Gitu ya. Kendala yang keempat, Y2. Gitu kan? Kendala yang kelima, Y2 tambah Y3. Kendala yang keenam, Y3. Terus ya, kendala ketujuh, Y3 tambah Y4.
Kendala yang ke-8, Y4. Oke. Belum selesai, jangan lupa kalau sudah ada fungsi tujuan dengan kendala, ada satu yang harus kita selalu tambahkan, YJ ya. Boleh buat kayak gini. Kalau mau buat YJ besar sama dengan 0 dan integer, tapi jangan lupa J-nya harus ngomong dari 1 sampai 4. Atau kalau mau nulisnya Y1, ada yang nulisnya gini. Diuraikannya benar ya, oke, sama aja. Oke. Itu cara modelkannya. Oke, mau di screenshot. Dia ini modelnya beda-beda. Ada yang full time, ada yang part time. Modelnya beda lagi. Oke, kalau screenshot udah, nanti barulah kalau mau disalin catatannya. Kembali lagi ke PPT tadi. Sudah kembali PPT? Sudah, Bu. Nah, oke, sekarang yang full time dengan part time. Nah, ini sama parameternya ya. Dia butuh jumlah shift, jumlah time window, sama juga jumlah pekerja, ada D-nya. Terus gajinya lain-lain pula nih. Kalau full time dia gajinya per 12 hour, kalau part time per 6 hour. Tergantung kasus. Variabel keputusannya tetap sama, menentukan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk setiap shift, yang full time berapa, yang part time berapa. Terus constraint-nya, permintaan di setiap time window itu harus dipenuhi, baik untuk full time maupun part time. Fungsi tujuannya meminimumkan total gaji yang dibayar. Nih modelnya, ada dibedakan dua nih. Oke, nanti ikutin aja ini. Terus M-nya gimana? M-nya itu, ini, misalkan M adalah sufficiently large number. Jadi, sebenarnya M itu katakanlah jumlah dari DT. Paham? Saya ulang. AJT itu 1, kalau shift J tadi udah ya, saya nggak baca lagi sebentar ini. Shift J mengcover time window T 0 lainnya. Model ini untuk yang ada, tadi kan modelnya semua anggaplah full time ya. Kalau ini ada gabungan kerja yang part time dan full time. Modelnya hampir sama persis. Jadi ini yang full time ya, yang ini yang part time, oke? Dibedakan fungsi tujuannya. Karena kan gajinya beda-beda. Gaji full time itu W, gaji part time itu C ya kan? Sekarang ini juga, ini yang tadi full time ya kan? Ini yang part time. Terus kenapa ada M? Ini M. M itu adalah bilangan yang cukup besar. Jadi katakanlah M itu sigma DT. Dia ada contoh nggak? Nggak ada ya. Saya ambil DT. Ambil contoh yang tadi lah ya, misalnya tabel ini. Ini kan DT nih. Ditambahin semua, berapa ini totalnya? Anggaplah 500 lah misalnya. Jadi M-nya 500 ya di sini. Sorry. M-nya 500 di sini. Paham kan? Oke, nah terus tergantung kasus. Kamu bisa akses buku ini kan di e-learning. Saya ada ngasih e-booknya. Sudah ada yang coba di-download? Ada nggak saya kasih? Di e-learning. Ada yang coba download nggak buku teksnya? Ada, Bu. Ada, Bu. Nah, di situ ada latihannya banyak ya. Ada latihannya banyak. Aduh. Ada latihannya banyak. Tentang contoh-contoh inilah bisa dipakai nanti. Oke, saya next. Ini transportasi dengan fixed charge. Udah PPT-nya udah ya? Nih kalau biaya tetap. Jauh dekat jaraknya, ongkosnya sama. Nih, ada source, ada destination. PPT udah muncul ya ini ya? Sudah, Bu. Nih source-nya. Ada sumber, kita mau kemana nih? Ini jaringan transportasi. Pesawat, enggak sih kalau pesawat ya beda-beda harganya ya. Naik BRT Transmusi. Jauh dekat sama kan dia. Nah, mau stopnya di bus stop yang mana? Oke. Nih, berarti yang dibutuhkan apa aja? Ada sumber sama ada destination. Terus biaya pengiriman ya biasa bisa juga karena pengiriman itu kan ditentukan oleh kota ya. Terserah ya dia di daerah yang mana dekatnya. Kayaknya Jakarta Palembang
ongkos kirimnya sama, terserah Palembangnya mau di Pelaju sana, yang penting dalam kota Palembang atau di Bukit, ongkosnya biasanya gitu, berapa kan biaya pengirimannya. Ini ada unit shipping cost, ada fixed cost, ada biaya tetap dari sumber ke I ke tujuan ke J, ada permintaan. Kendalanya permintaan pada tiap tujuan harus dipenuhi. Tujuannya ya meminimumkan jumlah biaya, ada variabel tetap dan variabel biaya variabel. Nih, ini dikasih tahu kok sigma dg. Ini modelnya. Nanti yang fix sama yang variable dipisahkan, yang fixed cost dengan variable cost. Ini modelnya. Ini bisa dipakai. Oke. Kalau uncapacity facility location yang tidak berkapasitas. Nih, contohnya ada perusahaan ya kan akan membangun beberapa center distribusi untuk mensuplai ke kantor, ke tempat-tempat retail yang dilokasikan di beberapa kota yang berbeda. Terus katanya ada M candidate location, ada M calon lokasi yang mau dibangun. Jadi kita tuh mau menentukan di mana sih yang dibangun supaya minimum cost, biasanya gitu. Nah, jadi nanti ada yang mau dicari ya, ini selalu decision variable. Ini nilai yang dicari. Selalu harus tahu yang mana decision variable. Nilai yang dicari. Whether or not, katanya. Jadi distribution center itu akan dibangun atau tidak. YI-nya sama dengan 1 atau 0. Jika dibangun berarti 1, jika tidak berarti 0. Kalau jika dibuka, katanya berapa banyak sih yang harus dikirim dari distribusi center ke retail store, ke tokonya. Ini input parameter, ada biaya pengiriman, ada biaya fixed cost. Kendalanya ya semua permintaan harus dipenuhi di retail store. Tujuannya meminimumkan total transportasi dan pembukaan distribusi center tadi. Ini modelnya. Ya. Ini modelnya. Terus kalau enggak, ini ada alternate formulation, ada model yang lain. Ini bisa dipakai semua. Atau model yang ini. Kalau saya suka yang ini. Sama aja lah. Ini kan dia diganti substitusi, ini yang diganti. Oke. Capacitated facility location. Yang berkapasitas. Ini modelnya yang berkapasitas. Beda apa, Bu, dengan yang ini? Nih. Ini yang tidak berkapasitas, ini yang berkapasitas. Hampir sama di sininya. Beda-beda modelnya. Ini boleh di-keep semua model yang di bab 2. Multi-commodity network flow, ini. Ya, dikasih tahu unit komoditasnya apa, mau menawarkan barang apa, meminimumkan total biaya transportasi. Nih. Minimumkan ini total biayanya. Beda-beda ya, sepintas mirip nih. Ada IJ, ada IT, ada nanti dikasih tahu kok. K itu komoditi, T itu sumber ya. T itu titik I. T itu apa ya? Cari dulu isinya. Sumber ke I, sing itu J. J itu tujuan. Kalau T itu transshipment, tempat transitnya berarti. Tempat pengirimannya. Nah, ini modelnya. Saya mau kasih lihat ke contoh-contoh kasus yang tadi ya. Yang ini persoalan optimasi network dengan set constraint. Nah, kalau network problem, jaringan problem dioptimasi, saya udah ngajarin bahwa setiap busur, arch itu busur berarah punya kapasitas limit. Kemudian ada flow. Aliran dari busur berarah itu biasanya menunjukkan unit cost. Kemudian setiap titik itu memenuhi kendala flow conservation, kendala arah alur konservasi. Jadi contohnya gini. Nah ini.
Blending. Oke, bentar ya. Ada contohnya di belakang udah saya buat. Nah, contohnya ini. Ada beberapa titik misalnya gini. Ini contohnya dulu. Kalau titik itu diberi label dengan angka-angka. Jadi dari sini ya. Nah, dari sini dulu nih. Ada bahan mentah ya, raw material Q1 dan Q2. Mau dimasukin ke dalam mesin prosesor yang ketiga. Terus keluarlah barang, semi produknya, belum produk jadi ya. Ini barangnya, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bukan, 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C jenis barangnya. Terus angka-angka ini apa? Ini dikasih tahu nih. Sudah, barang mentahnya di jenisnya 1 dan 2, dikasih label 1 dan 2. Prosesornya itu titiknya 3. Semi produknya saya tadi bilang ini node-nya 4 sampai 6. Kalau yang material kedua 7 sampai 9. Jadi kalau produk 1 hasilnya ada 1A, 1B, 1C. Bahan mentah yang kedua nanti produknya ada 2A, 2B, 2C. Oke, 2A, 2B, 2C. Nah, ini X34 misalnya. X34 itu 0,3 X13. Nih. 34 ya. Dari 3 ke 4 nih. Dari 3 ke 4. 0,313 berarti 0,3 dari tempat 1. Paham nggak? Saya salin aja ya biar nggak bolak-balik ntar. Ini contoh sih nih. 34 berarti gini, saya kasih arah nih 34. 0,313 dari 1 berarti 0,3 Q1 aja. Terus ada X37. Katanya 0,4 X23. 37, 3 ke 7 nih. 0,4 ya, karena dia dari bahan kedua. 0,4 Q2. X35. 0,5 X13. 3 ke 5. Nih, 0,5. Paham ya? X38. 3 ke 8. 0,1. 3 ke 6. Nih, 0,2. 39. 0,5. Ya. Oke, ini disebut dengan proportional constraint. Kok proporsional ya? Karena semua constraint-nya ya ada proporsi, ada angka-angkanya benar semua. Nah, kalau mau di blending, ini tergantung kasus. Ini contohnya aja. Kalau mau di blending, nah X34. Jadi bisa X34. Boleh juga X35. X35 tuh ya mix lah ya. Mix dari 1 ke 3 dengan 2 ke 3. Mix dari produk 1 dengan ketiga. X36. Mau buat X36 berarti 0,4 dari produk 1, material 0,1 dari raw material kedua. Itu contohnya kalau semi produk. Nah, ini kalau mau di blending lagi. Ya kan? Raw material 1, raw material 2, blending proses. Ini tadi kan contohnya. Di blending jadilah produk yang baru lagi. Contohnya misalnya buat apa ya? Pupuk, campuran pupuk, nitrogen dengan fosfat misalnya. Nah, ini campurannya. Bisa dibuat dalam bentuk kendala. Sekarang kalau supply chain problem ini transportasi, assignment, transshipment, multi commodity, ada single, terus ada multiple choice of mode transportasi. Kalau di luar negeri banyak modenya. Turun dari bus, langsung naik kereta. Kita juga ada sih kaitannya kan. Apa transportasi terpadu namanya. Tapi nggak tahu saya masih jalan apa enggak kalau di Palembang nih. Nah ini contohnya. Ini nggak saya jelasin karena kita nanti ada sih mata kuliahnya harusnya. Model-model tadilah. Nah ini contohnya. Ini contoh kasus.
Bentar ya. Oke. Nih, Jimmy. Jimmy itu berencana ya mau menginvest beberapa saham dalam 3 tahun ke depan. Terus setiapnya tuh kan beda ya returnnya. Nilai kembaliannya beda untuk setiap dolar yang diinvestasikan. Semuanya disajikan dalam tabel nanti. Kemudian Jimmy itu can invest. Jimmy itu bisa beli saham tapi terbatas setiap tahunnya. Bantu Jimmy untuk memutuskan saham mana yang harus dia invest setiap tahun untuk memaksimumkan total return. Kita pasti mau memaksimumkan total return. Ini namanya project selection kasusnya. Ya, salah satu contoh dari project selection. Memaksimumkan ya pasti memaksimumkan lah keuntungan. Nah, ini sahamnya. Stok itu saham ya, saham A sampai saham E. Ini harapannya annual return, nilai kembalinya setiap tahunnya ini. Budgetnya tahun ke-1 cuma 10. Kita nggak tahu dalam satu apa dolar atau juta gitu ya, 20. Jumlah uang yang tersedia. Duit dia tersedia tahun pertama itu cuma 45. Bingung mau beli yang mana? 60 mau beli yang mana? 50 mau beli yang mana? Apakah mau kombinasi semuanya sampai habis? Yang penting 50 habis? Atau ya udah biarkan bersisa tapi pilih stok yang benar-benar bagus yang memberikan keuntungan, nilai sahamnya naik nanti returnnya. Ini namanya project selection. Jadi cara modelnya ini. Jadi misalkan YIJ sama dengan 1, artinya stok ke I akan dibeli pada tahun ke J. Oke, stok ke I akan dibeli tahun ke J. Kayak di contoh project selection tadi, 0 jika lainnya. Terus caranya gimana? 90, maksimumkan 90 dari sini ya. 90. 120, 180, 130. 90, 120, 180, 130. Oke? Y-nya 11, 213. Ini ya. Pahamkah ini? Sampai seterusnya? Jadi kok nggak dibuat angkanya, Bu? Kenapa nggak langsung dibuat 10-20 kalau kita buat semua? Jadi kita nggak tahu lah berapa di sininya. Apa yang dicari? YJ inilah namanya variabel keputusan. Ini ini namanya project selection model. Oke? Jadi 90 terus Y21 2 sampai 23, 100 Y31 sampai 33 sampai ini 53. Kendalanya, baca kendalanya gimana? Baca kiri kanan apa atas ke bawah? Ayo, ada yang bisa tahu? Ini ya, bacanya dari atas ke bawah. Jadi nanti ada 3 kendala. 10Y11 tambah 15Y21 tambah 12Y31 terus ya. Nih ya. Kecil sama dengan 45. Kok tandanya kecil? Kan duitnya cuma terbatas 45. Jadi paling maksimal namanya. Maksimum yang dikeluarkan 45. Nggak mungkin lebih besar lagi. Ini enak juga saya bilang tadi. Maksimum lebih kecil sama dengan lumrahnya. Tidak mungkin membeli saham melebihi uang yang ada. Ngutang jadinya. Gitu ya. Pahamkah ini? Ada pertanyaan yang seperti ini? Tentang pemodelan yang umum seperti ini? Jadi yang biasa project selection sama penjadwalan. Itu yang paling biasa. Nanti kuis akan ada. Jadi ada bentuk standar, sudah pasti masuk, sama memodelkan seperti ini. Nanti diberikan data seperti ini, buatlah modelnya. Yang suka salah itu, tadi kan memaksimumkan annual return. Ini ya, kadang orang tuh suka salah, dia malah memaksimumkan uangnya 45, 60, 50. Bukan. Kalau mau meminimumkan duit keluarannya, minimum 45, 60, 50. Satu lagi. Perlu saya ulang nggak yang ini? Yang project selection. Saya ngambil 2 contoh kembali tadi. Ini yang project selection, nanti satu lagi saya ngambil yang penjadwalan Schuster.
Karena minggu depan saya sudah ke teknik pre-processing. Oke, saya next atau perlu diulang? Belum, Bu. Yang lain gimana? Antara bingung dan iya nih. Oke, nurse nih, suster ya, di rumah sakit yang besar biasanya kerjanya itu dikit banget, 3 hari seminggu. Oke, permintaan hariannya ada di tabel nanti. Tentukan jumlah suster, perawat yang dibutuhkan untuk penjadwalan sehingga gajinya minimum. Oke, gunakan koefisien matriks, gunakan number, bukan simbol. Nah, ini. Jadi Senin sampai Minggu, oke. Ini jumlahnya, scheduling type-nya, ini jumlah susternya. Jadi ini sebenarnya time windows ya. Benar kan? Ini namanya shift. Oke. Ini jumlah perawat yang dibutuhkan, ini gaji mingguan. Nih. Oke, shift-nya ada 5 ya, number of nurse ya, 1 sampai 5. Benar kan? 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. Ini matriksnya udah dikasih tahu nih. Dari sini kan 1, 0, 1, 0, 0, 0. 1 semuanya 0, belakangnya 1. Ini. Oh, ada yang salah ya? Oh, sorry. Ini scheduling type. Ini udah dikasih tahu. Ini jawabannya. Matriksnya benar nggak? Ada yang salah nggak dikunci? Hati-hati ya, kunci jawaban yang di buku IP ini ada yang salah. Kalau kamu merasa kemarin ngerjain tugas, terasa nggak ada yang salah dengan kuncinya? Kemungkinan bukan salah kunci, salah orang yang ngetik. Kalau lebih kecil diubahnya lebih besar. Ini juga nih. Ini saya perbaiki ya. Ini kan harusnya 10100. Oke. Saya cek 10. Oke, yang keduanya 1 semuanya 0 kan? Tapi sini ada 1 nih. Oke. Diperbaiki. Ya kan? Sorry. Ini 1 harusnya ya. Saya sambil cek dulu. Oke, yang ini aja yang terakhir. Karena di sini disilang nih. Harusnya ada 1 di situ. Ini saya crop dari kunci yang belakang. Oke. Ini katanya gunakan apa koefisien matriks AJT. Nah, ini koefisien matriks AJT. Matriks koefisien. Oke, terus modelnya ini. 525, ini kan shift-nya ada 5 ya. Schedule type-nya Y2, Y3, Y4, Y5. 525 itu ngambilnya dari sini, gaji, karena dia yang mau diminimumkan. 525 Y1, 470 Y2, 550 Y3, 500 Y4, 425 Y5. Ini ya. Terus bacanya gimana? Dari kiri kanan ya. Y1, Y3. Nah, ini benar dia nih. Y1 tambah Y5. Benar ya, ini kan Y1 tambah Y5. Berarti dia salah ngetik matriks. Minimum tandanya besar sama dengan 20, 25, 26, 26 dapat dari mana? Dari sini. Number of jumlah perawat yang dibutuhkan. Oke, seperti itu modelnya nanti. Jadi nanti saya ada kasus seperti ini buat dalam bentuk permodelannya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada cukup sampai situ. Habis ya. Nanti minggu depan tinggal teknik pre-processing, banyak itu bahannya.